Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat kehidupan, kebaikan-kebaikan yang aku terima sepanjang hidupku, sejak awal mula kehidupanku, hari ini dan sampai seterusnya. Aku percaya Engkau adalah Tuhan yang mampu menjadikan segala-galanya baik. Pandanglah aku Tuhan, selidikilah kehidupanku. Engkau mampu melihat dan mengetahui masih banyak hal-hal dalam diriku yang harus diperbaiki. Pulihkanlah kehidupanku dengan rahmat-rahmat-Mu. Mampukan diriku menjadi anak-anak-Mu yang Kau kehendaki. Tuhan, berilah aku rahmat yang cukup. Pulihkanlah kehidupanku, kehidupan keluargaku, rezekiku, kesehatanku, dan juga relasiku dengan Engkau. Mengalir rahmat dari surga untuk hidupku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat senang dan bersyukur karena saya yakin bahwa Anda, para penonton channel YouTube Bible Learning with Father Joseph, yang sudah disentuh oleh kuasa firman Tuhan. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita selalu berjuang berbuat baik dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berrelasi, dan juga banyak ataupun sedikit kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, di awal video ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda, jauh di dalam lubuk hati Anda, silakan Anda bertanya, selama hidup ini, apakah aku sudah cukup berbuat baik? Silakan Anda jawab dalam hati masing-masing. Apakah aku sudah berkata-kata yang baik sepanjang hidup? Atau masih sering ngomel-ngomel, masih sering tipu-tipu, masih sering julid kepada orang-orang lain? Apakah aku sudah cukup berbuat baik, membantu orang-orang yang sering kali datang untuk minta bantuan, meskipun tidak banyak-banyak amat kita bantunya? Apakah aku sudah bisa memperlakukan orang-orang di sekitarku secara baik? Baik orang-orang yang kita temui di pinggir jalan yang tidak kita kenal, ataupun orang-orang yang menjadi lingkaran kehidupan kita, yaitu keluarga kita, orang tua, anak, pasangan hidup, keluarga kita. Dan juga pada akhirnya saudara-saudara, kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan dengan sesama orang-orang di sekitar kita akan membantu kita untuk bisa mengalami betul-betul relasi yang sejati dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah berefleksi, berpikir, merenung, ketika Anda melihat ada orang baik yang Anda kenal, memang orang ini orang baik, sederhana, dia sangat beriman pada Tuhan, dia aktif dalam pelayanan, hidup keluarganya pun harmonis, tetapi hidupnya harus berakhir dalam penderitaan. Umurnya pendek, udah begitu, diakhiri dengan sakit penyakit yang luar biasa, membuat mereka dalam keadaan tidak berdaya dan sangat memilukan. Kalau sudah begitu, biasanya kita bertanya, Tuhan, apa maksud-Mu di balik semua ini? Mengapa orang baik kok umurnya pendek? Mengapa orang yang sungguh sangat baik kok harus menderita penderitaan yang luar biasa seperti itu? Mengapa orang baik kok sering ditipu? Mengapa orang baik kok mengalami kegagalan? Mengapa orang baik kok rezeki-rezekinya kok kadang macet? Sementara di sudut lain kita juga melihat saudaraku, ada orang jahat, dia itu kejam, dia itu korupsi, dia itu semua dosa sudah dia lakukan. Tapi rezekinya lancar. Tapi kok banyak harta yang dia miliki. Tapi kok dia berhasil terus dalam bisnisnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebaikan tidak bisa diukur hanya dengan materi, berapa banyak barang, bisnis, usaha yang dia punya.
Karena kebaikan itu soal kualitas hidup, bukan hanya sebatas materi. Mengapa penting? Apakah Anda ingat sejak awal penciptaan di Kejadian bab 1 Anda ingat ya, bahwa Tuhan melihat ciptaannya sebagai sesuatu yang baik. Lalu juga Allah menciptakan manusia dengan sangat baik. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda kurang percaya diri, apa betul aku ini orang baik? Apa betul aku ini bisa jadi orang baik? Allah ketika menciptakan diri kita, Allah menanamkan benih kebaikan dalam diri kita. Mungkin selama ini tidak disadari, mungkin selama ini ketutup dengan hal-hal yang kurang baik. Tunjukkanlah kebaikan dalam diri kita. Pancarkanlah kepada dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebaikan orang-orang Kristiani harus bisa mewarnai dunia sekitarnya. Harus bisa terpancar dari wajahnya, dari kata-katanya, dari sikap-sikapnya. Biarlah orang-orang di sekitar kita yang melihat pancaran kebaikan dalam diri kita bisa memuliakan Allah, mengenal penciptanya yang maha baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam amanat perpisahan Yesus, misalnya kalau kita baca Yohanes bab 14, Yesus banyak berbicara soal dua hal. Yang pertama soal damai sejahtera, yang kedua soal perintah untuk saling mengasihi. Ternyata ada sebuah ikatan yang luar biasa kalau hidup kita mau baik, kalau relasi kita mau penuh dengan damai sejahtera, hidup sejahtera, kita harus bisa kekuatannya adalah mengasihi. Kita bisa lihat saudara-saudara misalnya dalam Yohanes bab 14 ayat 21. Di sana dikatakan begini, dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara-saudara, ukuran untuk menilai apakah seseorang bisa dikatakan relasinya baik dengan Tuhan kalau dia bisa berjuang berbuat kasih. Saudara-saudaraku, dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya orang-orang Kristiani tidak boleh hanya cukup menjadi orang baik saja. Ketika kebaikan kita ditolak, di situ kita akan mudah marah. Mengapa? Karena kita hanya berjuang menjadi orang baik saja. Ketika kebaikan kita tidak dihargai, ditolak, atau berbalas dengan yang tidak baik, kita merasa sebagai pribadi yang gagal. Tetapi berbeda dengan kalau kebaikan orang-orang Kristiani dijiwai oleh semangat kasih. Kasih yang seperti apa? Tuhan Yesus dalam setiap ajarannya mengajarkan kepada kita murid-muridnya ini untuk bisa mengasihi Allah dan juga sesama lebih daripada sekedar kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah landasan setiap orang Kristiani dalam perjuangannya berbuat baik, yaitu kasih. Yang namanya kasih itu tulus, yang namanya kasih itu ikhlas, yang namanya kasih itu membawa sukacita. Lalu yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus juga berbicara soal damai sejahtera. Misalnya di Yohanes bab 14 ayat 27 dikatakan begini, dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, saudara-saudara, ternyata selain memberikan warisan tentang saling mengasihi, Yesus juga berbicara soal damai sejahtera. Bukan damai yang kaleng-kaleng, bukan damai yang bisa diukur hanya dengan materi dan hasil, tetapi damai sejahtera yang berasal dari Yesus sendiri telah diberikannya kepada kita. Tapi kita bisa bertanya, saudaraku, kalau Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada para muridnya, tapi kalau kita lihat dalam kisah para rasul, bagaimana pewartaan para murid-murid Yesus, pewartaan gereja perdana, oleh pribadi-pribadi seperti Paulus, Petrus, Yakobus, Barnabas, Andreas, Filipus, kita bisa melihat
ada 3 cara melihat bagaimana pewartaan para murid Yesus ini. Yang pertama adalah kacamata kegagalan. Apa sebabnya? Kalau kita baca tuh di Kisah Para Rasul, yang namanya ditolak, yang namanya dimusuhi, yang namanya dipenjara, disesah, disiksa, bahkan dibunuh. Itulah yang kita lihat kalau kita menggunakan kacamata kegagalan dalam Kisah Para Rasul. Kacamata yang kedua adalah sebaliknya, kacamata keberhasilan. Dengan kacamata ini kita bisa melihat ternyata pewartaan para rasul ini ternyata berhasil kok. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya pada pewartaannya. Ada begitu banyak orang, bukan 10, 20, 100 bahkan ribuan. Orang-orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Nah, saudaraku, kalau pewartaan para rasul, gereja perdana, sepanjang sejarah gereja sampai hari ini termasuk hidup kita, hanya dilihat dari 2 kacamata ini, pasti kita akan kecewa. Ketika kita gagal, ya udah deh, nyerah deh. Ketika kita berhasil, ternyata kok besok-besok ada kegagalan lagi. Kita akan kecewa ujung-ujungnya. Tapi ada kacamata yang ketiga, yaitu melihat kegagalan maupun keberhasilan sebagai bagian dari dinamika hidup kita sebagai orang beriman. Kadang kita gagal, kadang kita berhasil. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita diterima, kadang kita ditolak. Kadang kita sukacita luar biasa, kadang kita juga kecewa. Itulah dinamika bagian dari hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Tapi kabar gembiranya saudaraku, dalam setiap dinamika itu, apapun bentuknya, Tuhan Yesus selalu menyertai murid-muridnya, memberi kekuatan dengan daya Roh Kudusnya sampai mereka selesai menjalankan tugas perutusannya di dunia ini. Saudara-saudaraku, dalam perjuangan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, jadi imam yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi rekan kerja yang baik. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita juga ciut. Tuhan, kenapa orang-orang baik kok hidupnya susah? Saudara-saudara, percayalah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sebab Yesus tadi mengatakan, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia itu sementara belaka, sifatnya jasmania, hanya sesaat, kaleng-kaleng sifatnya. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan kita, lahir dari sini. Maka dari itu, pancarkanlah sinar kebaikan dalam hati kita, damai sejahtera dalam diri kita yang berasal dari Allah kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai mereka akan mengalami betapa baiknya Tuhan dan mereka juga akan bersama-sama dengan kita berjuang berbuat baik. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video ini untuk di-like, di komen, dan juga di-share. Salam.